Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endah Kurnia Nevitayana dari Peternakan 7A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai standar pembibitan nasional. Jadi standar-standar bibit nasional yang ada di Indonesia, bibit-bibit yang dikembangkan di Indonesia. Baik, yang pertama itu ada sapi Brahman. Sapi Brahman ini memang sudah dikembangbiakkan di Indonesia sampai ke generasi kelima atau yang lebih beradaptasi dengan lingkungan atau manajemen yang sudah ada di Indonesia. Untuk persyaratan umumnya itu berasal dari bibitan yang telah menetapkan pedoman bibit sapi potong yang baik. Untuk betina, bebas dari cacat fisik, cacat alat reproduksi, ambing, normal, dan tidak menunjukkan gejala kemajiran. Untuk yang jantan itu tandanya juga sama, tidak cacat fisik, tidak cacat alat kelamin, memiliki libido yang baik, kualitas dan kuantitas semen baik juga. Untuk 4, sehat dan bebas dari penyakit hewan yang menular. Untuk persyaratan kualitatif di sini itu untuk ternak Brahman yang betina memiliki berbulu tipis, berwarna putih, leher dan bahunya keabu-abuan, tanduknya pendek, bisa dilihat dari gambar sebelah kiri. Nah, itu adalah kualitatif dari sapi Brahman yang betina. Dan selanjutnya untuk sapi Brahman yang jantan itu warnanya kan kita sudah bisa lihat dari gambarnya itu. Untuk warnanya itu ada putih dan hitam, dan dia memiliki bunuk di atas, memiliki telinga lebar dan bergantung juga, kaki panjang dan lebar, pantat berbentuk bulat, seperti itu. Dan ini ada persyaratan-persyaratan untuk sapi Brahman dan betina. Bisa dilihat dari lingkar dada minimum, tinggi pundak minimum, panjang badan minimum, tinggi pinggul minimum, bobot badan minimum. Jadi untuk kelas 1, semisal dia 159, otomatis dia baik untuk dibibitkan. Jadi semisal dia kurang dari itu, berarti dia bisa dikatakan ya belum bagus untuk dibibitkan. Sini juga bisa dilihat dari umur 18 sampai 24, kurang lebih seperti itu. Untuk selanjutnya di sini ada sapi potong Madura. Sapi potong Madura ini salah satu rumpun sapi potong lokal Indonesia yang mempunyai keseragaman komposisi genetik serta mempunyai kemampuan baik untuk beradaptasi dengan keterbatasan lingkungan yang ada di Indonesia. Jadi dia itu untuk beradaptasi di cuaca Indonesia ini bisa dikatakan baik. Untuk persyaratan kualitatif sapi Madura ini untuk jantan bisa dilihat dari gambar-gambarnya. Untuk warnanya itu dia berwarna coklat merah bata, merah coklat yang bercampur. Terus untuk matanya itu berwarna hitam, pinggir telinganya itu berwarna hitam, ujung ekornya itu berwarna hitam, untuk kakinya juga berwarna putih di bagian bawahnya. Memiliki tanduk yang pendek tapi melengkung keluar. Untuk punggungnya itu dia terdapat garis belut berwarna hitam di bagian tengahnya. Ini untuk betina yang sapi Madura betina itu dia berwarna kuning kecoklatan, bisa dilihat dari gambarnya udah sangat jelas. Untuk warnanya juga matanya itu berwarna hitam sama juga, dan dia pinggir telinga berwarna hitam, tetapi ini untuk yang betina itu tidak terlalu jelas. Untuk yang jantan itu jelas banget untuk telinganya. Untuk bagian kaki juga sama, berwarna putih di bagian bawahnya, dan untuk ujung ekornya juga berwarna hitam. Selanjutnya ini untuk persyaratan kualitatif dilihat dari umur
umurnya lingkar, semisal umurnya udah sampai 12 sampai 18, dia otomatis lingkar dadanya minimum itu 141, tinggi pundaknya 116, seperti itu. Dan ini juga untuk sapi pejantan. Selanjutnya ini ada sapi potong Aceh. Untuk sapi potong Aceh ini dia juga sama lokal Indonesia yang mempunyai bentuk fisik dan komposisi genetik yang relatif serta mempunyai kemampuan adaptasi pada keterbatasan Indonesia. Dan dia juga memiliki sifat unggul yang diwariskan serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangbiakan di Indonesia. Untuk persyaratan kualitatif bibit sapi pejantan bisa dilihat dari gambarnya, itu dia memiliki punuk di atas dan di bagian leher itu dia memiliki warna hitam dan pantatnya itu coklat muda, kakinya itu merah bata dan sebagainya. Nah, ini bentuk-bentuknya untuk memperjelas. Bagian muka cenderung cekung, jadi kita bisa dibedakan ya dari warna dengan sapi yang sebelumnya memiliki tanduk tapi tanduknya memiliki punuk tetapi warna tubuhnya kan berbeda. Ini persyaratan untuk yang Aceh betina. Untuk Aceh betina itu beda. Aceh betina ada punuk tapi sedikit dan warnanya itu tidak ada di lehernya. Untuk yang sapi pejantan kan ada berwarna hitam di lehernya. Untuk betina itu tidak memiliki. Itu pantatnya itu coklat muda, paha belakangnya itu merah bata, tubuhnya warna kuning. Ini juga kuning cuma dia ada warna hitamnya. Ini juga untuk mata, tanduk, telinga, punuk, punggung, pantat, kaki, ambing dan juga ekor. Itu ini. Selanjutnya itu untuk sapi potong Bali. Sapi potong Bali ini juga mempunyai sifat unggul yang diwariskan serta memenuhi untuk dikembangkan Indonesia. Untuk sapi Bali pejantan itu dilihat dari gambar di sebelah, berwarna kehitaman, dari lutut sampai ke bawah itu berwarna putih, pantat putih berbentuk setengah bulan, ujung ekornya itu berwarna hitam. Dan ini untuk betina itu juga dia berwarna kemerahan, beda dengan yang pejantan. Ini untuk betina itu dia berwarna kemerahan. Untuk di lututnya sama seperti jantan, itu dari lutut sampai kaki ke bawah itu berwarna putih. Pantat putih berbentuk setengah bulan, sama juga seperti yang jantan, cuma bedanya itu di warna tubuhnya saja. Ini persyaratan kualitatif. Ini untuk betina. Selanjutnya sapi peranakan ongol. Sapi bibit peranakan ongol yang mempunyai sifat unggul dan mewariskan serta memenuhi syarat tentu untuk dikembangkan. Jadi ini juga baik dikembangkan di Indonesia. Kualitatif sapi betina dan jantan ini, sapi betina dan jantan bisa dibedakan. Untuk betina ini punuknya itu lebih besar dibandingkan jantan dan muka itu lebih besar dari betina. Untuk ini ada kualitatif dari sapi peranakan ongol jantan dan betina. Selanjutnya sapi pesisir yang punya sifat unggul sama juga diwariskan serta memenuhi persyaratan untuk dikembangkan di Indonesia. Ini kuantitatifnya persyaratannya, tubuhnya itu berwarna kuning sampai merah bata, kakinya dan kukunya dan rambut ekornya itu berwarna hitam, kakinya kecil dan ramping. Selanjutnya ini untuk sapi Sumba Ongol. Sapi Sumba Ongol ini mempunyai sifat unggul untuk diwariskan dan sangat baik untuk dikembangkan di Indonesia. Sapi unggul ini juga lokal Indonesia ya, wilayah sebarannya itu Provinsi Nusa Tenggara Timur, itu kebanyakan yang dikembangkan di Indonesia. Persyaratan kualitatif yang sapi Sumba ini pejantan dan betina bisa dilihat di sebelah kiri itu dia ada jantan, di sebelah kanan itu dia ada betina. Bisa dilihat dari bentuk tubuhnya, warnanya. Untuk yang betina
itu punuknya juga lebih besar. Jantan itu punuknya lebih besar, beda sama yang tadi. Yang tadi itu malah punuknya betina itu lebih besar. Lanjut, ini untuk persyaratan dari parameter minimum, umur, satuan, dan kelas. Selanjutnya sapi perah Holstein. Di sini sapi perah bibit Holstein sama Indonesia lahir dan beradaptasi di Indonesia, mempunyai ciri dan kemampuan produksi sesuai persyaratan yang ada di Indonesia. Catat genetiknya itu bentuk catat tubuh diperoleh sejak dan dalam kandungan antara lain buling, kaki satuan, ani. Untuk catatan fisiknya itu bentuk cacat tubuh diperoleh setelah lahir, dapatan antara lain pincang atau patah tulang. Persyaratan sapi ini dia sehat, seperti persyaratan yang di pertama itu, dia sehat, bebas dari penyakit yang menular, tidak memiliki segala bentuk cacat yang ada dalam tubuh, fisik maupun organ, mempunyai silsilah sampai 2 tahun generasi, ambing simetris, memiliki 4 ambing, puting, terus bukan berasal dari kelahiran kembar jantan betina. Bibit ini, sapi ini juga mempunyai warna hitam, putih, dan merah putih dan tidak bertanduk. Ini persyaratan kuantitatif ini dari umur, parameter, satuan, dan persyaratan minimum. Baiklah, itulah presentasi dari saya. Bila ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.